Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Mujahidin, terutama jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Mujahidin yang kami muliakan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan dan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak terkira, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan yang pada saat ini sedang dirayakan oleh seluruh penduduk negeri Indonesia. Ini kita bisa lihat kemanapun kita pergi, ada banyak atribut-atribut kemerdekaan, merah putih, bendera-bendera, lampu-lampu dan lain sebagainya. Untuk itu semua untuk bentuk mensyukuri kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan ini Bapak Ibu bukanlah hadiah gratis dari Belanda. Kemerdekaan itu adalah hasil dari keringat, dari darah, bahkan nyawa orang-orang yang saat itu berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia terlepas dari penjajahan orang-orang asing. Itulah mengapa perlu kita syukuri kemerdekaan ini. Kedua, tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya perjuangan, yang telah mengajarkan umatnya bahwa sesuatu itu harus diraih dengan pengorbanan. Beliau tidak hanya mengajarkan tapi mencontohkan. Beliau tidak hanya memberitahu tapi melaksanakan. Ini sudah menjadi pengetahuan kita yang maklum bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan suatu masyarakat yang islami itu perlu berdarah-darah sampai diusir dari tempatnya sendiri sehingga tinggal di Madinah. Untuk apa? Untuk meraih suatu cita-cita yang didambakan dan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-mujtama' al-islami, yaitu tata negara dan tata masyarakat yang berasaskan Islam. Ketika di Makkah tidak memungkinkan, malah orang-orang muslim ditindas, disiksa, dijajah di negerinya sendiri, menjadi gelandangan di negeri sendiri. Akhirnya diizinkan oleh Allah setelah 13 tahun lamanya berdarah-darah di Mekah, diizinkan hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk suatu cita-cita. Maka Nabi kita Muhammad SAW ini adalah uswatun hasanah dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam hal mensyukuri kemerdekaan seperti ini. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat hidup di Madinah, mensyukuri kehidupan yang islami itu seperti apa. Nah, nanti insya Allah sedikit banyak tema kita berkisar dalam hal itu ya. Namun sebelum itu perlu kiranya kita mengingat satu ayat yang menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini adalah uswah bagi kita.
Dan ayat ini juga menjadi kunci bagaimana kita dapat mengikuti uswah atau mengikuti keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, dan sungguh telah ada suri tauladan bagimu pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan pada diri Rasulullah SAW tidak dirinci di sini, artinya dalam segala hal, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, bertetangga, berumah tangga, semua ada contohnya. Tapi setelah disebut lakum, untukmu, ada teladan untukmu pada diri Rasulullah SAW, lalu kenapa kok tidak semua orang dapat dengan mudah mengikuti teladan itu? Pertanyaannya seperti itu pertanyaannya, nggih. Maka Allah memberi kunci, lima kana yarjullaha wal yaumal akhir. Keteladanan ini hanya akan mudah diikuti bagi mereka yang orientasi hidupnya, yang tujuan hidupnya adalah yarjullah, mengharapnya hanya ridho Allah, wal yaumal akhir, dan kebahagiaan utama di akhirat. Artinya kalau orang sudah orientasi hidupnya adalah hanya kebahagiaan dunia, dia tidak akan peduli adakah dia ikut teladan Nabi ataukah mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri. Kemudian sama Allah diberi kriteria kedua, wa dzakarallaha katsira, dan mereka yang dzakarallah adalah ingat Allah, zikir kepada Allah, sering menyebut nama Allah, sering mengingat Allah dalam segala aktivitas kehidupannya. Niku, jadi dibimbing insya Allah nanti, karena janji Allah itu, kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Kalau sudah Allah ingat kepada kita, kita dibimbing. Kehidupannya itu tertata, kehidupannya itu sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, akhirnya bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dengan mudah. Kemudian tidak lupa kita hadirin hadirat semua dan kami pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Mujahidin yang istiqomah dalam memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kajian pada pagi hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Kebetulan tema yang kami angkat adalah moral anak bangsa, kunci keberkahan Indonesia. Jadi ini memang luas sekali, besar sekali temanya tentang Indonesia. Tapi tidak apa-apa, untuk memulai sesuatu yang besar untuk mencapai sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil. Negara ini bisa terbentuk ya karena ada pasangan suami istri. Dari pasangan suami istri disebut kakak, kartu keluarga. Terkumpul beberapa kakak jadilah RT. Terkumpul beberapa RT jadilah RW. Terkumpul beberapa RW jadilah apa Bapak Ibu? Dalam kelurahan, apa lingkungan? Lingkungan. Kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, setelah kecamatan kota atau kabupaten, kota kabupaten provinsi, provinsi baru negara. Artinya kalau mau merubah negara, ya dirubah dari hal yang paling kecil, yaitu kakak. Kakak berarti kita seorang suami, ibu-ibu seorang istri, punya anak-anak di situ. Kita kalau merubah diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dengan harapan nanti menyebar di RT kita, RW kita, lingkungan kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kota kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita. Allahumma amin. Itu nanti berkah. Kenapa di tema ini kami mengaitkan keberkahan Indonesia dengan moral anak bangsa? Moral anak bangsa sebagai kunci keberkahan Indonesia. Apakah benar seperti itu? Kan kita akan timbul pertanyaan, apakah benar seperti itu?
Jika kita yakin dan kita iman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan pada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah jawabannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Ini hadis satu nggih. Kedua, Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Nah, ini saya terjemahkan dulu nggih. Hadis yang pertama tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan, yang artinya sesempurna seorang mukmin, atau bisa diartikan dengan orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapakah mereka? Apakah yang paling rajin sholat tahajudnya? Apakah yang paling rajin berangkat haji dan umrohnya? Apakah yang paling banyak sedekahnya? Ternyata tidak. Karena itu semua tadi yang saya sebutkan ibadah-ibadah hati adalah sarana untuk menuju iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna harus membuahkan hasil berupa akhlak yang mulia, yaitu moral. Hadis ini tadi belum saya lanjutkan, Bapak Ibu nggih. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itulah tidak heran kalau kita teliti ayat-ayat yang mengajarkan kita ibadah ada tujuannya. Contoh ayat tentang sholat, langsung terjemahnya nggih. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah sholat yang diwajibkan atas kita ada tujuan, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar berarti moral dan akhlaknya baik. Karena tidak sedikit orang sholatnya jangkep, bahkan ada tahajudnya, ketika kerja korupsi, ketika kerja tidak sesuai janji. Sudah ada kontrak kerja demikian, ternyata ketika kerja tidak maksimal. Ketika ada atasannya saja atau ketika ada ruangan yang ber-CCTV saja, dia menunjukkan kinerja yang baik. Di balik itu dia aras-arasan, berarti dia tidak bermoral. Ngaten lagi, jelas nggih? Ya, perbuatan yang mungkar itu mengingkari janji. Contoh ayat yang lain tentang zakat. Terjemahnya langsung nggih. Ambillah Muhammad olehmu sedekah yang wajib, yaitu zakat dari umatmu, untuk mensucikan hati mereka, untuk membersihkan hati mereka. Dengan zakat itu berarti zakat itu punya tujuan. Tujuannya adalah menghilangkan rasa atau sifat pelit dari hati seseorang. Moral lagi, artinya dia menjadi sosok yang dermawan. Dan lain sebagainya. Haji umroh pun demikian, puasa Ramadan pun demikian. Ini sudah viral sekali. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa melainkan haus dan lapar saja. Berarti pahalanya tidak ada. Karena apa? Dia masih berdusta, dia masih berbuat maksiat padahal puasa. Jadi ibadah-ibadah tadi adalah sarana menuju kesempurnaan iman sesuai hadis tadi, yaitu moral dan akhlak dan perilaku dan budi yang luhur. Kemudian di hadis yang kedua tadi saya menyampaikan Rasulullah bersabda bahwa beliau ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling afdal? Apakah Rasulullah menjawab yang paling banyak sujud, yang paling banyak pergi ke tanah suci, yang paling banyak pergi ke masjidnya? Meskipun itu sangat baik dan itu adalah bukti keimanan seseorang pergi ke masjid, tapi belum sempurna, belum afdal kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya, itulah mukmin yang paling afdal. Artinya
Rasulullah secara tidak langsung ingin mengajari kita hubungan kita kepada manusia juga harus baik sekali. Jangan sampai hubungan kepada Allah baik tapi kepada sesama manusia tidak baik. Kata nih. Nah, itulah iman, hubungannya dengan moral. Akhirnya saya kaitkan moral anak bangsa. Ya, kita semua berarti nggih. Anaknya bangsa Indonesia sinten mboten mriki. Siapa kalau bukan kita? Terlebih anak-anak remaja yang nantinya 20, 30, 40 tahun lagi mereka lah yang berada di tampuk, di puncak kepemerintahan Indonesia. Kepemimpinan di segala lini kehidupan, RT, RW, sekolahan. Nanti yang jadi kepala sekolah mungkin ya anak-anak yang sekarang ngantuk-ngantuk ini. Tuh, ini memang mereka ini bangunnya awal Pak, tidurnya akhir, anak-anak pondok ini, anak rumah tahfidz. Nah, sehingga kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya anak-anak ini tidak dididik dengan moral yang baik, dengan iman yang sempurna, akan jadi apa nanti Indonesia? Kalau mereka berada di puncak pemerintahan, puncak kepemimpinan di tempatnya masing-masing, dia tidak punya moral yang baik, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki integritas, tidak memiliki komitmen, itu semua moral. Bagaimana mau berkah Indonesia? Hancur adanya. Nih. Wah, ini apa namanya? Kita langsung kerucutkan ke ayat yang berkaitan, ya. Bagaimana hubungan moral yang baik, akhlak yang baik? Tadi sudah saya kaitkan bahwa dia adalah bukti keimanan. Lalu hubungannya dengan keberkahan Indonesia ini kunopo? Moral adalah iman. Orang beriman pasti bermoral. Lalu hubungannya dengan keberkahan Indonesia ini apa? Nanti akan saya lebih kerucutkan lagi ke tentang kemerdekaan Indonesia niki. Yang sudah 70 berapa Bapak Ibu? 79. Nggih. 79 tahun. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu negeri, suatu kampung, suatu negara dijanjikan keberkahan. Tapi tidak gratis Bapak Ibu. Keberkahan itu tidak gratis. Ada syaratnya. Berkah dan rahmat Allah itu tidak gratis, ada syaratnya. Coba kita ingat 79 tahun yang lalu, sebelum merdeka lah anggap nggih. Orang-orang niku melawan penjajah pakai apa senjatanya Bapak Ibu? Bambu runcing. Yang dilawan apa? Dalam tembak, senapan, tank. Terbuat dari apa? Besi, baja, dan lain-lain gitu. Kok bisa menang? Kalau tangklet, dipikir kali akal nutuk boten. Itu masuk akal tidak Bapak Ibu? Tiang orang pakai bambu runcing. Nih kalau prank nih lo, yang biasanya pakai dibuat ondo, yang dibuat nyunggek, apa nih? Pelem mangga. Yang biasa dipakai apa malih? Banyak kegunaannya ya. Melawan baja dan senapan. Kira-kira masuk akal mboten? Mboten. Itulah kenapa di teks proklamasi kemerdekaan itu tidak disebut berkat kehebatan bambu runcing mboten. Tapi apa? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Rahmat itu termasuk keberkahan. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keberkahan dari Allah, tidak mungkin itu bisa mengusir penjajah. Tapi karena mereka diberi rahmat Allah dan keberkahannya, penjajah lari tunggang langgang, keweden, ketakutan. Mereka memekikkan apa waktu itu Bapak Ibu? Allahu Akbar. Sekarang bukan Allahu Akbar anak-anak itu. HP Akbar, TikTok Akbar, YouTube Akbar. Sehingga apa? Moralnya hancur.
yang dimeloi bukan ajaran Islam, tapi ajarannya orang-orang Barat yang sengaja merusak moral anak bangsa biar hancur negara ini. Jadi kita ini memang merdeka Bapak Ibu, merdeka secara fisik, tapi secara lahir merdeka. Secara batin, apakah kita tidak dijajah? Dijajah. Ada namanya istilah dalam bahasa Arab itu al-ghazwu al-fikri, penjajahan melalui pola pikir, sehingga anak remaja tidak percaya diri dengan Islam. Ada di sini anak remaja yang banyak mana yang percaya diri dengan keislamannya atau minder dengan keislamannya? Dari aurat sajalah. Anak perempuan KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, bagaimana tentang auratnya? Mereka tidak percaya diri. Mereka lebih percaya diri menjadi orang-orang jahiliyah, pakai celana pendek kekurangan bahan segini Pak, itu pede keluar jalan-jalan naik motor, dan itu orang Islam. Dari mana mereka ajaran itu? Ini dunia maya, video-video. Anak-anak Islam sekarang disuruh ngaji minder, direkam untuk ngaji minder, disuruh joget, perempuan-perempuan, anak-anak remaja joget TikTok, pede. Apakah itu bukan suatu penjajahan? Apakah itu bukan suatu bencana moral? Lalu bagaimana Indonesia mau barokah menjadi Gembah Ripah Loh Jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik yang diampuni oleh Tuhannya. Ini kita masih dijajah Bapak Ibu. Penjajahan itu menyelinap bukan dari pintu depan rumah kita, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu jaringan internet. Maka moral ini adalah kunci agar Allah menurunkan keberkahannya. Ini ada di surah Al-A'raf ayat 96. Ya, Al-A'raf 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk suatu negeri itu, ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukan membahas individu, tapi membahas penduduk suatu negeri, yaitu masyarakat warga yang majmuk. Makanya ini bahaya kalau 17-an euforianya diisi dengan kemaksiatan. Oke, apakah tidak ada? Banyak. Jalan ditutup, ke sana jalan ditutup, lah kok panggung joget-joget, aurat terbuka. Ini apa? Tidak malu sama pejuang-pejuang negara yang Allahu Akbar melawan penjajah, darah, keringat, nyawa dikorbankan untuk kita menikmati kemerdekaan ini, hidup tentram. Kita bisa minum es degan. Nanti minum es degan Bapak Ibu? Ya napa seger badan? Oh, isu-isu jak bahas es ya. Kopi pun, kopi hangat. Bisa kita menikmati itu semua. Dulu apakah bisa? Tidak bisa. Dirampas Pak, hasil bumi Pak. Gimana membuat es degan? Nenek moyang kita disuruh kerja rodi. Yang menikmati hasilnya siapa? Penjajah. Kita bisa menikmati hasil bumi saat ini, bukan kita yang menanam. Pernah kita ikut menanam Pak? Buatan. Pendahulu-pendahulu kita yang menanamnya. Saat ini mriki tinggal menikmati hasilnya. Lalu bagaimana cara mensyukuri dan mengisi
kemerdekaan bukan menikmati saja loh, mengisi. Kita isi dengan apa? Dengan iman. Allah membahas di ayat 96 Al-A'raf ini bukan individu. Jadi kita jangan sudah puas dengan individu kita, seorang diri, keluarga kita yang sudah baik. Jangan, kita sebarkan, kita ajak penduduk, warga kita, tetangga kita. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau. Amanu itu beriman, wattaqau itu bertakwa. Dalam keterangan, dalam tafsir dan dalam terjemahan ada suatu yang tidak disebut di sini, yaitu apa? Iman dan takwa dengan sebenar-benarnya. Dan iman dan takwa yang sebenar-benarnya adalah bukan hanya dibuktikan dengan ibadah kepada Allah yang baik, tapi juga memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, punya kejujuran. Nah, kalau seorang putra bangsa berada di puncak kepemimpinan, atau di kalangan yang sederhana, RT, RW, kecamatan, kelurahan, kalau pemimpinnya tidak memiliki moral, integritas, komitmen, kejujuran, berpihak kepada umat dan rakyat, bagaimana jadinya? Adakah diberi keberkahan? Tidak, tapi kehancuran. Saya teruskan ayatnya. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami pasti membuka bagi mereka, kami pasti memudahkan bagi mereka apa? Barokat, keberkahan, keberkahan. Minas samai wal ard, baik dari langit maupun dari bumi. Artinya hidupnya itu tidak sengsara, tidak ditimpa bencana, tidak dilanda musibah, diberi hujan yang cukup, diberi tumbuh-tumbuhan yang subur, tercukupi kebutuhan pangan, tidak ada orang kekurangan. Kalau kata Pak Mahfud MD niku, Indonesia ini kalau dikelola dengan benar dan baik, sumber daya alamnya sangat kaya, penduduknya tidak akan ada yang kekurangan. Sekolahnya gratis tanten Pak Bu, cukup sudah. Seandainya, ya siapa yang meneruskan anak bangsa yang remaja-remaja sekarang ini? Lah kok mereka dijajah Pak, melalui HP-nya masing-masing dijajah, orang-orang nggak bertanggung jawab, biar hancur Indonesia ini. Moralnya hancur, negaranya hancur karena nggak punya kejujuran, nggak punya tanggung jawab, nggak punya tanggung jawab pada dirinya sendiri aja, harus diobrak-abrik dulu sama orang tuanya. Nah, gimana untuk tanggung jawab yang lebih besar negara Indonesia? Keberkahan adalah di sini ditafsirkan abwabul khair min kulli jihah, pintu-pintu kebaikan dari segala arah dan penjuru. Disebut langit dan bumi, maknanya dari segala arah diberi kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Syaratnya tadi apa? Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dibuktikan dengan moral yang baik. Sebaliknya, walakin kadzabu, akan tetapi mereka justru mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang tertuang dalam tulisan mushaf Al-Quran, tapi juga teladan Rasulullah. Orang tidak mengikuti teladan Rasulullah, kejujurannya. Rasulullah itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul sudah masyhur, sudah viral bahwa beliau Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Sekarang bagaimana? Mencari orang yang sangat dipercaya bagaimana? Itu PR kita bersama. Ini sangat jujur, sangat amanah, cerdas, tablik. Tablik itu menyampaikan, tidak ngentit. Kalau ada memang itu hak orang lain, dia sampaikan. Itu akhlak, itu moral. Dan sekarang jangankan satu karung beras Pak,
Uang triliunan dipek dhewe. Moral itu. Tamak, rakus, tak peduli orang lain. Yang lucu lagi, orang kesalahan besar digiring tersenyum-senyum, orang maling HP, maling ayam, babak belur. Nah, mboten lucu tadi iki negara ini. Ini PR yang gimana? Ya sudah, kita masing-masing mendidik anak kita, diri kita, generasi penerus kita dengan harapan masa depan Indonesia barokah. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan min kulli jihah, dari setiap penjuru, dari setiap arah. Tapi kalau mendustakan, apa jawaban Allah di sini? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum, maka kami hukum mereka bil azab, dengan siksaan. Faj'atan, yang tiba-tiba. Bima kanu yaksibun, oleh sebab apa yang mereka lakukan. Bisa babi makanu yaksibunahu minal atham wa dzunub, yaitu karena perbuatan mereka yang mengandung dosa. Maka ini ayat ini berat Pak Bu, mengajarkan kita taubat, mengajarkan kita kembali ke jalan yang benar, mengajarkan kita lebih peka terhadap ayat-ayat Allah yang tidak hanya Al-Quran, ayat-ayat ini, ayat-ayat tertulis, tapi ayat-ayat kauniyah. Tidakkah kita merasa bahwa musim hujan tidak lagi seperti dulu? Paceklik, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, pertikaian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda Allah. Maksudnya, kalau kita kaitkan dengan umat-umat terdahulu, umat-umat itu dikirim Nabi dan Rasul pada mereka. Dan Nabi dan Rasul ini adalah ayat Allah. Mereka mendustakannya. Karena mendustakan, oleh Allah dihadirkan ayat yang lain, yaitu bencana alam. Oh, iki gak percaya mbak Nabi Nuh, sudah dituturi, dinasehati, gak percaya, gak berubah. Ya wis lah, hancurkan saja. Banjir teko. Nah, Korun, orang kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Jangan cari itu di Al-Quran. Diingatkan untuk zakat, dia mendustakan peringatan itu dari Nabi Musa. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku isok sugih koyo ngene karena aku pinter sah Musa. Enak ae sampean teko-teko karek njaluk zakat alasan. Mendustakan ayat Allah berupa Nabi Musa, peringatan, nasihat. Sama Allah dihadirkan ayat yang lain. Oh, dikai ayat sing alus gak gelem. Bumi, ayo bumi. buka, bleng, hancur, tertimbun, terkubur. Korun beserta harta bendanya. Biar apa? Umatnya melihat pelajaran itu wedi berubah. Sekarang kurang apa nasihat-nasihat dari guru, dari ustadz, dari penceramah, dari dai, baik yang tarafnya regional, nasional, ustadz-ustadz yang viral, banyak nasihat-nasihat di dunia maya. Apakah sudah diambil sebagai pembelajaran oleh anak bangsa? Ataukah mereka aduh kok ceramah sih, skip, nyari yang joget-joget. Oh, skip, nyari yang game-gamean. Skip. Nah, ini ayat-ayat Allah itu diingatkan dengan tutur kata. Seperti para Nabi dan Rasul dulu, yang meneruskan kan kita semua sekarang saling ingat mengingatkan. Kalau itu diabaikan, didustakan, ya jangan salahkan Allah menghadirkan ayat semesta di mana terjadi gempa bumi. Itu ayat. Lalu kalau orang kono terus tetap 17-an dengan kemaksiatan, waduh wedi-wedine moro-moro beleng ilang sak kampung. Ditumplak nang Gusti Allah diwalik, lho endi kampungnya kok ilang? Karena kadzabu bi ayatina, kemerdekaan, nikmat besar dari Allah diisi dengan kemaksiatan. Moral. Niki PR Pak, panjenengan kalau di kampungnya memiliki kedudukan, ingatkan Pak. Wis kadung kemarin rapat ya, Mas. Wis ditetapkan ya, ibu-ibu lombane ngene. Ya Allah.
Bapak ngene arek enom ngene. Engko pas bancaane pas pembagian pembagian hadiah panggung kita udah manggil itu mbak-mbak sing oleh nyanyi mbak joget itu top itu. Nikmat kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, yang bertanggung jawab di situ ya pemimpin kampung tersebut. Ya, alhamdulillah Gusti Allah sayang sama kita karena masih ada orang yang istighfar di musola-musola, masih ada orang-orang yang memimpin jamaah salat adzan dan iqamah, masih ada yang mengaji Al-Qur'an. Sehingga Gusti Allah mau menghukumiku, lho ngeliat tak tumplekno kampung iki lan aku ono pondok ya arek ngaji kabeh. Sing kono joget-joget. Kemerdekaan, keberkahan Indonesia. Ngoten nggih, jelas nggih. Jadi hadisnya jelas, ayatnya jelas, kita korelasikan ke kehidupan saat yang terdekat yaitu 17-an nikmat kemerdekaan ini jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nggih, kula kinten cekap ngoten, kirang lebih nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.